Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, jumpa lagi dengan OC Electro Service. Saya doakan kepada para sobat, semoga para sobat YouTuber, para sobat subscriber, para sobat viewer selalu dalam keadaan sehat, selalu dimudahkan segala urusannya, serta dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke sobat, kali ini saya akan memberikan sebuah atau membagikan sebuah pengalaman ya pengalaman pribadi saya, karena saya suka lupa, namanya manusia tidak luput dari lupa ya. Jadi saya 2 kali mengalami kerusakan volt ampere meter ya. Ini volt ampere meter, jadi ini rusak ya. Kenapa ini rusak? Jadi kepada para sobat, himbauan saya ya, jangan sekali-sekali menggabungkan ya tegangan antara merah dengan kuning ini, input tegangan ya, tegangan positif. Jangan sekali-sekali menggabungkan seperti ini ya. Biasanya kan seperti ini ya, apalagi untuk mengukur tegangan yang variabel ya, atau adjustable. Artinya tegangan itu bisa berubah-ubah ya, baik dari rendah maupun ke tinggi ya. Nah, kenapa itu sangat berbahaya ya? Ini sangat berbahaya karena pada saat tegangan itu berubah, kemudian naik melebihi kapasitas kemampuan inputnya nih, terutama yang merah, maka dia akan rusak, akan short ya. Bahkan yang satu lagi ini IC-nya betus ya sobat. Itu karena klien saya, waktu itu saya ngetes step up ya, tetapi saya gabungkan di bagian outputnya. Jadi begitu tegangan ini melampaui dari batas minimal yang kabel merah ya, batas minimalnya kalau nggak salah 30 volt, maka dia akan rusak. Jadi jangan sekali-sekali menggabungkan seperti dia. Usahakan ini dipisah ya. Kalau yang merah usahakan untuk ketegangan tetap ya, umpamanya input 5 volt maksimal, kalau bisa ya di bawah 20 volt ya, di bawah 25 lah. Ini yang merah. Nah, kalau yang kuning outputnya terserah, dia bebas ya, mau output berapa ya, tergantung maksimal kemampuan voltasenya ya. Ada yang 100, ada yang 500 volt ya, ada yang 100 volt ya. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, jangan menggabungkan ya antara merah dan kuning, kecuali hanya untuk sekedar output ya, untuk output, indikator output tegangan tunggal ya, maksudnya bukan variasi atau bukan adjustable ya. Jadi tegangan itu tetap, nggak apa-apa digabungkan ya. Kemudian yang apa sih fungsi yang merah dan hitam tebel ini, sekalian saya informasi ya, sekalian untuk mengingatkan saya juga untuk kadang ke penggunaan ini bingung ya. Jadi yang kabel merah sama yang hitam ini apa sih fungsinya ya, pemasangannya bagaimana gitu ya. Jadi untuk kabel merah dan hitam yang besar ini adalah untuk ukuran, untuk ampere ya, untuk pengukuran ampere meternya. Bagaimana cara pemasangannya? Yang hitam ini kita pasang ke negatif atau ground ya, ke ground sumber tegangan ya. Ingat ya, yang hitam nih. Sedangkan yang kuning itu ke output tegangannya ya, output tegangan yang plus, yang positif output tegangan. Kemudian yang merah dari sini ini ke output negatifnya, output groundnya ya. Jadi ini ke modul, kemudian ini output untuk beban ya, negatif. Yang merah ini output negatif untuk beban, kemudian ini positif disambungkan dengan output positif ke beban ya, yang kuning. Jadi output positif ke beban gimana ya modulnya. Seperti ini ya, contoh seperti ini bebannya, output ya. Nah seperti ini. Jadi ini kita gabungan ke negatif ya kan, seperti ini negatif. Nah ini untuk output negatifnya, kemudian ini positif ya. Nah ini positif gabung ke kuning
Nah, seperti ini ya output positifnya ya, gabung seperti ini ya kan, output kan naik nih. Nah ini ke negatif, umpamanya di sini ya negatif. Nah jadi outputnya seperti ini negatif nggak usah ya, jadi adanya negatifnya di sini ya, seperti ini. Kemudian yang ini, yang kabel hitam dan ini negatif, yang hitamnya yang kecil ya, yang ininya yang input, yaitu tegangan yang rendahnya ya, seperti itu. Yang merah ini ketegangan input sekitar 12 volt atau di bawah 20 volt ya, jangan salah seperti itu ya. Oke. Nah di sini kan sudah mati ya sobat, sudah tidak berfungsi. Kita coba nih, mati karena ini short sepertinya, jadi nggak tahu ini bisa diperbaiki atau tidak ya. Nih kita pakai tegangan 12 volt. Nah, coba cek ya sobat. Oke, tuh ya, tidak nyala ya, mati sobat. Jadi ini sudah mati. Coba kita cek ya, apa yang short ya, apa yang rusak ya. Kita akan lihat, kita perbesar. Oke. Ini di sini ada IC step down juga nih, yang transistor ini ya. Ini ke ground, hitam ke ground. Di kaki di kabel hitam boleh, yang gede boleh, yang kecil boleh ya. Yang probe hitam ke ground. Kita cek kaki tengah. Oke, ke pinggir ya. Nah ini udah short ya, jadi antar kaki sudah short tuh ya. Nah sudah short ya, jadi sini sudah short. Kemudian resistor dari input juga putus ini ya, yang 100 ohm ini ya, putus juga. Jadi ini short, kemungkinan tuh ya, kapasitor jadi mungkin di sini short, nggak tahu mungkin IC-nya short apa tidak ya. Nanti kita akan coba ganti ini, apakah bisa kita lepaskan ini, apakah ini doang yang short ya, yang apa IC untuk step down-nya, untuk ke 5 volt tegangan step down-nya. Kita akan coba lepaskan ya. Oke, jika kita lepaskan ini tidak short, berarti hanya ini ya yang short ya. Dan apabila kita lepaskan dulu nih, apabila masih short, kemungkinan IC ini juga kena ya sobat. Oke, kita akan coba lepaskan ini IC. Kita akan berganti mana. Kita cek ya, apakah short. Ini sudah saya lepaskan ya, ini hasilnya. Oke, kita cek antar kaki di sini ya. Oh ternyata masih short ya sobat ya. Oke, masih short, berarti ini IC kena ya. Kita cek di transistor sini short atau tidak ya, kaki-kakinya nih. Short ya sobat ya. Tuh antar kakinya short. Jadi ini parah ya, tidak bisa diperbaiki, karena ya mungkin bisa diperbaiki tapi harus diganti banyak, kemudian kita beli baru. Oke, demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya pengalaman ini. Semoga menjadi pengalaman yang apa ya, yang berharga ya, jangan sampai terulang. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.